Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar penyesalan memang akan selalu hadir pada sebuah akhir cerita. Andai waktu bisa diputar, andai penyesalan bisa ditebus dengan kata maaf, mungkin kisah ini tak akan dialami oleh pasangan suami istri, Tora dan Dia. Selain saling mencintai, Tora dan Dia juga saling percaya satu sama lain. Pasangan yang baru menikah 3 bulan yang lalu ini sering menghabiskan waktu dengan berlibur bersama. Bisa dikatakan, mereka selalu pergi berbulan madu guna mendukung program hamil yang dia jalani. Pagi itu Tora mengambil cuti kerja 3 hari untuk menuruti keinginan istrinya pergi ke sebuah villa di puncak. Pasangan itu pun akhirnya pergi dengan sejuta harapan agar sepulang dari liburan nanti dia bisa hamil. Tora melajukan mobilnya secara pelan. Di dalam mobil, dia tahan dirinya memeluk mesra tubuh tegap Tora. Kalimat pujian selalu terlontar dari mulut mereka. Angin pun berhembus disertai kicauan burung, seolah ikut merasakan kebahagiaan Tora dan Dia hari itu. Tak terasa perjalanan pun sudah sampai di tempat tujuan. Setelah memesan villa, mereka kemudian lalu melepaskan rasa lelah dengan beristirahat siang. Jam pun berlalu dengan begitu cepat, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia kemudian bergegas mandi dan ingin mengajak Tora berkeliling di sekitar perkebunan teh. Setelah mereka siap untuk berangkat menuju ke lokasi, tiba-tiba saja perut dia mendadak sakit, dan rencana sore itu pun terpaksa gagal. Awan jingga berubah menjadi gelap, burung-burung tampak berlarian menuju ke sarangnya. Demikian pun perut Tora dan Dia yang mulai keroncongan, karena waktu itu memang menunjukkan jam makan malam. Dan akhirnya untuk mengisi perut mereka berdua memutuskan pergi ke warung pinggir jalan. Dan malam itu benar-benar di luar dugaan mereka, karena suasana yang mendadak hujan, dan entah kenapa warungnya tak ada yang buka. Hal itu benar-benar membuat Tora jengkel. Ditambah lagi perut yang sudah melilit kelaparan, maka diputuskanlah untuk mampir ke swalayan guna membeli roti dan minuman sebagai pengganjal perut sementara. Baru setengah jam perjalanan, Tora mendadak sakit kepala, dan demi keselamatan, akhirnya Dia yang menggantikan Tora menyetir mobil. Awalnya semua baik-baik saja, hingga sampailah Dia di jalanan yang licin dan berlubang. Keadaan semakin diperparah dengan kurangnya penerangan jalan. Gelap, hujan yang begitu lebat ditambah jalanan yang begitu licin yang berlubang menjadikan mobil yang dikendarai oleh Dia oleng tak terkendali. Dan dari arah yang berlawanan, ada sebuah motor yang menjadi sasaran mobil Dia. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan lagi. Dia pun tak sadarkan diri. Sementara ada gadis yang tertabrak terluka parah di bawah derasnya hujan malam dan gelegar petir yang menyambar.
Tora yang panik dan kebingungan membuat otaknya tak berjalan normal. Rasa cinta pada sang istri begitu kuat, dia tak ingin melihat dia dipenjara gara-gara menabrak orang. Setelah memastikan dia hanya pingsan, Tora segera menuju ke korban kecelakaan tersebut. Gadis yang memakai seragam seorang guru itu terlihat kesakitan. Kakinya yang terluka parah menjadikannya sulit untuk bergerak. Suara minta tolong terdengar lirih dari mulut gadis naas tersebut. Sementara itu Tora masih diam terpaku. Dia sulit mempercayai dengan kejadian malam itu. Tora tak ingin kasus tersebut dapat memperkeruh keharmonisan rumah tangganya. Ditambah lagi, Tora tak ingin istrinya dijerat hukuman. 10 menit dia berpikir, bukannya membantu dan menolong gadis tersebut, Tora malah menggali tanah dan menyeret gadis yang terluka parah tersebut. Tangis rangga minta tolong tak dihiraukan Tora lagi. Gadis yang tak bersalah tersebut dimasukkan Tora ke dalam lubang tanah secara hidup-hidup. Sikap Tora sungguh di luar dugaan. Dia lalu menghilangkan jejak dengan membuang sepeda motor di dalam jurang. Setelah melakukan aksinya, Tora membawa sang istri ke rumah sakit. Dia pun bernafas lega karena dia baik-baik saja, tanpa ada luka sedikit pun. Sepulang dari rumah sakit, Tora mengajak istrinya pulang guna menghindari jejak. 1 bulan pun berlalu. Tora masih merahasiakan kejadian malam itu dari dia. Tora bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu dia merasakan ada yang aneh semenjak pulang dari puncak. Dia selalu mendengar suara tangisan dari luar rumah. Keanehan-keanehan sering terjadi di waktu malam hari. Malam itu, cuaca begitu dingin. Tora yang izin akan pulang terlambat membuat dia tak punya pilihan lagi selain hanya berdiam diri di rumah sampai kepulangan Tora. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Tora belum juga menampakkan hidungnya. Di saat dia duduk di sofa, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dia pun bersemangat membuka pintu, dengan harapan Tora lah orang yang dibalik pintu tersebut. Tapi ternyata kenyataan berbeda, karena tak ada satupun di luar sana. Dia akhirnya menutup pintu kembali. Tapi baru saja dia menutup pintu, suara ketukan pintu pun terdengar kembali. Dia kemudian membukakan pintu itu kembali, karena mungkin itu adalah Tora yang sedang menggodanya. Mas, jangan jahil deh, gerutu dia yang mulai kesal. Dia masih berdiri di tengah pintu. Siapa tahu suaminya akan muncul. Tapi bukannya Tora yang muncul, tapi sesosok wanita berambut panjang penuh darah berjalan merangkak menuju ke arahnya. Sontak saja dia menjerit ketakutan. Dia lalu menutup pintu dan berlari menuju ke kamar. Tubuh dia tampak gemetaran. Lalu dia mengambil ponsel untuk menelepon suaminya. Baru saja tombol akan ditekan, tiba-tiba ponselnya jatuh ke lantai. Di bawah tempat tidur, dia sangat kesulitan dalam meraih ponsel tersebut. Tangannya terus meraba-raba mencari benda berbentuk pipi tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia ketika tangannya menyentuh jari tangan yang bergerak-gerak. Dia mengumpulkan beribu keberanian untuk melihat sosok pemilik jari tangan tersebut. Dia pun merunduk ke arah bawah ranjang. 1 menit kemudian, jeritan suara dia pecah lantaran melihat wajah wanita penuh darah berjalan ngesot dan memegang tangannya dengan kuat. Dia kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Hingga 10 menit kemudian, jeratan tangan itu pun terlepas. Rasa syukur diucapkan ketika ponsel dapat diraihnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia lalu menelepon suaminya. Di tempat lain, Tora mengemudikan mobilnya dengan ngebut setelah mendapat telepon dari istrinya. Tapi sial, di tengah jalan,
Mobilnya mendadak macet setelah tak sengaja melindas sesuatu. Tora kemudian turun dari mobil dan memeriksanya. Semua tampak baik-baik saja, kecuali roda belakang yang terlihat seperti ada kaki manusia. Tora kemudian berjalan menuju ke roda belakang. Dia merunduk untuk memastikan benda yang mengganjal mobilnya. Dan setelah ditarik, benda itu benar-benar tubuh manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah pemilik tubuh tersebut mirip seperti gadis yang ditabrak dia 1 bulan yang lalu. Tora mencoba berlari, tapi kakinya tak bisa melangkah lantaran dipegang oleh arwah gadis ngisor tersebut. Sekuat tenaga Tora berteriak, tapi semua hanya sia-sia karena kondisi jalan yang begitu sepi. Kaki Tora diseret menuju ke bawah mobil, dan sialnya, mobil Tora pun berjalan dengan sendirinya. Dan pada akhirnya kaki Tora terlindas mobil. Kakinya patah. Dengan jelas Tora dapat melihat kemarahan arwah gadis tersebut. Mata yang melotot Tora ingin menuntut balas atas perilaku Tora yang menguburnya hidup-hidup. Di tempat yang berbeda, dia tampak cemas menunggu kepulangan suaminya. Di saat dalam rasa kepanikan itu, tiba-tiba suara telepon rumah pun berdering, yang mana dia mendapatkan kabar kalau suaminya meninggal karena kecelakaan. Detik itu juga dia pingsan. Dia tak menyangka kepergian suaminya begitu mendadak dan sangat tragis. Tim kepolisian juga mendapati keanehan pada jasad Tora dan posisi lidah yang menjulur dan leher terdapat bekas membiru seperti tercekik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.